jam setengah 2 pagi itu aku tidur tuh kebangun karena aku ada yang nyium aku, di mimpi aku tuh ada yang cium aku gitu. Sedangkan mamaku kan posisinya udah berbaring, dari sejak 1 bulan tuh udah nggak bisa bergerak kecuali berbaring. Aku kaget, aku lihat ke kasur mama, ternyata mama sudah kembali kepada Allah. Hah? Bukan gitu, bukan gitu ya. Gue mikir gitu. Papa mendengar pertama kali orang tua Mbak Vega meninggal seperti apa kok? Aku dari manajerku kan, aku sama Vega satu manajer kan, jadi ya kaget banget gitu. Terus berusaha untuk informasikan ke teman-teman yang lain aja yang kita kenal dan yang biasa Ega kerja sama. Ada sih Kak cerita nggak sih kok, mungkin dia cerita ke Koko sakit, ibunya sakit? Oh enggak sama sekali, aku benar-benar nggak tahu kalau ibunya sakit, dan taunya kabarnya meninggal aja gitu. Nggak pernah cerita Ega tentang ibunya sakit, atau dari manajerku juga nggak pernah cerita tentang ibunya sakit gitu. Cuma kalau tadi dengar dari Vega, ya Masya Allah gitu, di detik-detik terakhir ibunya meninggal ya ada Ega gitu di sampingnya gitu. Ya memang Vega dan keluarga juga sudah ikhlas. Suka ketemu nggak sih kok sama Aku sering ketemu sama mama kan. Jadi waktu itu mama juga sering jadi bintang tamu juga di acara yang aku bawakan gitu. Jadi surprise-nya Ega. Jadi sama adik mamanya juga deket gitu. Makanya karena kita satu manajemen, jadi ya kenal gitu, saling deket gitu. Kok melihat kedekatan Kak Vega dengan Ibunda seperti apa? Wah, Vega ini Masya Allah benar-benar dikasih kesempatan sama Allah, benar-benar bisa ngebahagiain ibunya, dan apalagi ibunya ya orang baik banget gitu ya sama siapapun gitu, saling berbagi, saling memberi. Itu yang saya juga terharu melihat bagaimana perjalanan mamanya begitu luar biasa, Masya Allah wanginya. Ya yang penting Vega diberikan kesabaran, ikhlas, dan ya pasti mama ada di surga lah, insya Allah. terakhir ketemu sama mamanya kapan Pak? Aku udah 4 atau 5 bulan yang lalu lah, tapi tepat di acara gitu, di sebuah acara aja gitu. Obrolan apa sih kok? Oh, ngobrolin itu biasa lah kan, jadi tamunya Vega kan, jadi ngobrolin tentang seputaran tentang Vega gitu. Terus ngobrolin lagi ya hal-hal yang kadang-kadang kan namanya lagi jadi tamu surprise, ya itu hal terus yang Vega ingin lakukan buat mamanya gitu ya. Bahagia lah gitu ketika pada saat itu bertemu dengan ibunya, dan terus hal-hal yang mamanya juga kagum sama suksesnya Vega sekarang gitu sih. Kayak ya yang aku paling ingat itu mamanya tuh gampang banget ketawa orangnya gitu, murah senyum. Jadi ya cukup melihat tadi ya tugas mamanya sudah selesai gitu, dan sekarang ini saatnya Vega untuk menjaga adik-adiknya, jaga papanya, dan insya Allah Vega ikhlas gitu ya. Makasih ya Rasa. Kasih Kokoku. Ini nih. Makasih ya semuanya ya, doain ya. Doain dulu ya. Apa ya? Makam aja lancar. Ini mau ke masjid, mau sholatin dulu ya. Tapi habis itu mungkin langsung ke makamnya. Makasih ya, aku minta maaf buat apa yang mungkin mamaku pernah lakuin. Minta maaf biar diringankan langkahnya. Makasih juga tadi buat sahabat-sahabat aku, banyak yang tadi datang dari pagi, Mas Eko Patrio, Devan Hakim, Anwar, Bunda Dela, ada Mbak Fiona, ada Ruben Onsu, ada Vicky Prasetyo, ada Anwar, dan teman-teman lainnya juga yang sahabat-sahabat aku yang kenal mama. Jadi tadi aku infoin, aku minta doanya, tapi alhamdulillahnya mereka juga hadir. Terus Kak Igun juga kirimin makanan banyak banget ke sini nanti. Insya Allah kayaknya banyak yang sayang sama mama aku, dan aku juga bersyukur rezeki punya teman dan sahabat yang baik-baik semuanya, alhamdulillah. Kalau boleh tahu kronologisnya seperti apa sih Kak Vega? Mama itu kan memang hipertensi udah sejak lama, tapi ketahuan ternyata ada gula juga. Jadi mungkin penyebabnya karena pernah gula tinggi, terus juga tensi yang tinggi, akhirnya mungkin kena ke syaraf juga mama gitu. Mungkin kronologi tadi pagi seperti apa Mama? Kan selama mama sakit itu hampir 2 bulan kita bertiga full anak-anaknya yang ngurusin, jadi nggak ada suster dari medis yang
datang kecuali mungkin pasang kateter atau pasang NGT karena mama udah mulai pasang selang makan. Kita bertiga ngurusin, dan tadi malam itu kebagian kita yang jagain mama. Qadarullah banget aku ngerasa tadi malam jam 7 masih kasih makan mama. Jam 1:30 pagi itu aku tidur tuh kebangun karena aku ada yang nyium aku, di mimpi aku tuh ada yang cium aku gitu. Sedangkan mamaku kan posisinya udah berbaring, dari sejak 1 bulan tuh udah nggak bisa bergerak kecuali berbaring. Aku kaget, aku lihat ke kasur mama, ternyata mama udah sudah kembali kepada Allah. Gitu. Langsung ini Ya, ya, tadi juga di RJP juga PRJP, cuman ya kelihatannya udah hampir setengah jam lebih kelihatannya karena udah pucet ya. Mama tuh udah riwayat kayak bobo aja gitu ya. iya kayak tidur, Masya Allah. Pokoknya dari semua yang tadi ngelayat juga bilang cantik banget, bersih banget, matanya rapat, insya Allah ikhlas banget gitu. Wah, ada Masya Allah deh pokoknya. Jadi mama kan memang dari anak-anakku kecil tuh bantuin banget megang cucu-cucu gitu ya, bantuin megang anakku gitu. Sampai aku kadang tuh berantemnya itu lucu, sering berantem sama mama lebih ke kayak, udah mama kecapean, nggak usah. Enggak, soalnya kalau nggak dikasih makan kasihan cucu-cucu kesayangan. Jadi memang hidup mama itu didedikasi penuh untuk keluarga, untuk suami dan untuk anak-anak. Jadi insya Allah hidupnya mama itu udah jadi orang tua yang sangat bermanfaat, jadi istri juga yang sangat luar biasa. Jadi aku bersyukur, dan ternyata juga setelah mama sakit tuh handphone dipegang kita anak-anaknya baru tahu mama tuh ternyata banyak setiap bulannya tuh, Bu terima kasih ya kipas anginnya untuk masalah ini, Bu makasih ya ini, makasih ya untuk amalnya. Jadi mereka nggak tahu mamaku sakit, aku juga nggak kabarin. Jadi ternyata aku anaknya sendiri aja nggak tahu gitu, mamaku tuh sangat luar biasa amal dan ibadahnya gitu. Terakhir pokoknya sama apa sih diceritain sama mama mungkin sebelum sakit walaupun pada saat sakit keluhan mama? Selalu diwakilkan sama mama gitu untuk kita dan keluarga. Iya, memang waktu sakit 2 bulan lalu itu mama itu malah udah nitip-nitip pesen. Nah kita tuh kan nggak mau mama ngedrop ya, jadi kita suka bilang mama apa sih nitip-nitip pesen gitu. Ya orang sakit itu kan kita berpikir psikisnya pasti kan akan ngedrop, akan berpikir yang aneh-aneh, ketakutan akan sakitnya gitu. Nah karena itu jadinya mama tuh udah mulai titipin pesan ke semua gitu, ke saudara, ke anak-anak, ke menantu. Udah semua dititip-titipin sama mama. Jadi perlahan-lahan kondisi yang ngedrop dari yang bisa ngomong, terus kadang aku suka bercandain, Mama YouTube Ega gimana Ma, apa kabar? Terus mama jawabnya sehat gitu. Jadi ngomongnya udah mulai delay pelan. Sampai akhirnya dirawat di rumah. Kondisinya memang belum berkomunikasi satu patah kata lagi. Mungkin pingin ngomong ya tapi susah gitu. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.